Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo para pendengar Insomnia. Episode kali ini bercerita tentang seseorang yang mengalami kejadian aneh di basement kampusnya saat malam hari. Harap hati-hati selama mendengarkan, karena bisa jadi mereka selalu ada di belakangmu. Selamat mendengar. Hai, gue Desi. Hari ini adalah hari gue dilantik sebagai sekretaris di organisasi Badan Eksekutif Kampus. Pengalihan jabatan ini dilakukan karena masa jabatan yang ditempuh mereka sudah berakhir. Gue terpilih sebagai sekretaris berdasarkan kinerja gue sebagai anggota dulu. Sekarang hari Rabu, dan yang pasti hari ini gue akan pulang malam. Setelah beres kelas, gue ikut pelantikan dan dilanjut dengan kegiatan sama anak-anak BEM. Ya, beginilah kegiatan gue sebagai mahasiswi yang sibuk sama organisasi. Pada dasarnya, gue emang seneng ikut organisasi kayak gini. Asik aja, karena punya banyak kenalan dan link di mana-mana. Nggak kerasa, sekarang udah gelap aja. Pas gue ngeliat ke jam tangan, ternyata sudah jam 9 malam. Capek banget. Pengen pulang, tapi apa daya, gue masih terjebak di lingkaran anak-anak yang lagi pada rapat ini. Bisa gak sih lanjut besok aja? Udah malam tahu. Besok gue ada kelas pagi. Bisik gue ke Rika, teman yang duduk di sebelah gue. Rika cuma mengangguk sambil ngantuk. Matanya sudah terpejam dari tadi. Akhirnya gak beberapa lama dari situ, rapat selesai juga. Ini berkat teman gue yang berani interupsi rapat untuk dilanjutkan besok. Lalu jam 9:30 malam, kami semua bubar. Gue, Rika, dan teman-teman lain masuk ramai-ramai ke dalam lift untuk turun ke lobi bawah. Oh iya, BTW, kampus gue itu bentuknya benar-benar mirip kayak hotel. Totalnya tuh ada 15 lantai di gedung ini. Dan tadi rapat diadakan di lantai 8. Alhasil, kami desak-desakan di dalam lift ini. Dan karena satu lift ini diisi sama kami semua tuh bercanda dan tertawa di dalamnya. Aduh, jangan injek-injek kaki gue dong, teriak teman gue yang ada di belakang. Gue cuma diam sambil merhatiin angka lift yang ada di atas. Lift turun ke bawah dengan lambat. Lalu, tepat di angka 5, pintu lift tiba-tiba terbuka. Siapa yang mencet? Ceplos Bambi yang posisinya ada di depan gue. Padahal lantai 5 tuh udah gelap banget. Nggak ada yang mencet, tapi kok tiba-tiba kebuka ya? Apa ada yang mencet dari luar? Tanya Rika. Anjir, tutup lagi cepet, ucap Bambi panik. Lalu pintu lift pun tertutup kembali. Gue jadi mikir, siapa coba yang mencet malam-malam gini? Kami yang di dalam langsung tertawa untuk memecahkan suasana. Aduh, dasar. Lift pun tiba di lobi. Hati-hati ya, Rik. Dah guys, hati-hati, ucap gue pada Rika dan teman-teman yang berjalan keluar dari lift. Kami berpisah di lobi karena Rika pulangnya dijemput, sedangkan gue pulang pakai motor yang terparkir di basement. Pas pintu lift tertutup, gue ngeliat ke belakang. Ternyata di lift ini hanya tersisa satu orang laki-laki teman gue yang bernama Aldo.
Aldo memakai jaket dengan kupluk beserta masker hitamnya dan ia berdiri di pojokan lift. "Lo pakai motor juga, Dok?" Aldo mengangguk. "Di basement nomor berapa?" Dia menunjukkan jari tangannya berbentuk 2. "Oh, lo kok belum mencet nomornya dari tadi?" "Gue pencetin ya," ucap gue yang memencet tombol B2. "Kalau gue di B1, Dok." Emang lu berani, Dok, ke B2 sendirian?" ucap gue sambil melihatnya. Karena B2 itu tempatnya paling bawah. Aldo cuma mengangguk tanpa bicara. Ia kembali memainkan HP-nya. Lalu pintu B1 pun terbuka. Gue keluar sembari pamit ke Aldo dan meninggalkan dia seorang diri. Gue melihat-lihat ke sekitar. Basementnya sepi sekali. Bahkan dengan mudahnya gue langsung menemukan motor yang berdiri di tengah-tengah area parkir. Gue pun jalan mendekat ke motor. Setibanya di motor, tiba-tiba gue mendengar klakson motor. Suara itu dekat sekali, seperti ada di belakang gue. Tapi pas gue lihat ke belakang, gak ada satupun motor di sana. Aneh. Gue lalu kembali melihat ke motor, membuka bagasi motor sembari memasukkan tas ke dalamnya. Lalu seketika, ada suara mesin motor di belakang gue. Padahal pas gue lihat ke belakang tuh gak ada motor. Apa terhalang ya sama tiang besar itu? Gue lalu memberanikan diri jalan ke belakang tiang, dan ternyata benar aja ada sebuah motor yang tersandar di balik tiang ini. Motor itu nyala, tapi punya siapa? Gue nengok ke kiri dan kanan untuk mencari-cari pemilik motor ini. Aneh banget, ini motor punya siapa? Kok ditinggal hidup gini? Lalu kemudian sorot mata gue menangkap seorang laki-laki yang berdiri di pintu lift tadi. Jarak lift dan tempat gue berdiri ini lumayan cukup jauh. Laki-laki itu berdiri terdiam melihat ke arah gue. Apa ini motor punya mas itu ya? Lalu laki-laki itu bergerak jalan menuju gue. Tapi pas dilihat, seperti ada yang aneh. Ketika gue menyipitkan mata untuk melihat laki-laki itu dengan jelas, ternyata dia jalan dengan pincang. Setiap langkahnya, badannya bergerak mengikuti kakinya pincang itu. Seketika, tubuh gue merinding. Gue sontak mengalihkan pandangan ke bawah, dan saat mau jalan mendekat ke motor gue, tiba-tiba ada suara seperti suara langkah kaki berlari. Dan pas gue lihat ke laki-laki itu, ternyata dia berlari ke gue. Dia lari dengan keadaan pincang. Badan gue mendadak membeku, gak bisa digerakkan sama sekali. Lalu dengan cepat, tangan di sebelah kiri gue ditarik sampai akhirnya gue terjatuh. Pas gue lihat, ternyata orang yang narik gue itu Aldo. Wajah Aldo sangat pucat. Ia berbisik untuk menyuruh gue untuk diam dan tenang. Shh, tenang. Gue yang udah mati rasa, cuman bisa sesegukan menangis. Gue dan Aldo sembunyi di balik tiang ini. Dan seketika, suara langkah kaki yang berlari itu sudah menghilang. Aldo lalu berdiri dan mengintip. Ia bilang ke gue kalau orang pincang itu sudah gak ada. Entah kemana perginya orang itu, gue gak peduli. Yang jelas, gue pengen cepet-cepet pulang. "Dok, emang tadi itu siapa?" Aldo hanya menggeleng gak tahu. Gue mikir, apa dia orang gila atau siapa? Tapi kenapa dia tiba-tiba menghilang gitu? Gue kemudian buru-buru mendekat ke motor, dan saat sudah naik, "Aldo, ayo cepetan balik.
motor lo mana?" Dan tiba-tiba Aldo mendekat ke motor yang tadinya itu nyala sendiri. Tapi anehnya, saat gue lihat Aldo berjalan dengan pincang. Saat itu juga sekujur tubuh gue merinding hebat. Pikiran gue jadi kacau. Apa dia beneran Aldo? Lalu tiba-tiba HP gue berdering. Dan saat dilihat ternyata yang nelpon adalah Aldo. Di situ gue langsung tersadar kalau orang yang bersama gue ini bukanlah Aldo. Dan sontak gue langsung tancap gas dengan cepat dan pergi meninggalkan dia sendirian. Sesampainya di rumah, gue langsung telepon Aldo dan cerita semua tentang kejadian yang gue alami tadi. Aldo bilang kalau dia tuh dari B2 langsung pulang, gak lagi ke B1 nemuin gue. Nah kan benar, berarti yang sama gue dari tadi tuh bukan Aldo dong. Usut punya usut, ternyata di basement itu memang ada penunggunya. Sudah banyak cerita yang beredar bahwa penunggu di basement itu kakinya pincang. Gak lagi deh gue ke basement sendirian malam-malam. Kapok. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.